Selamat pagi, salam pendidikan. Kembali berjumpa dengan saya, Miss Elisa Librana Naibaho dalam Matematika Peminatan 10 IPA. Hari ini, topik yang akan kita bahas tentang vektor di ruang atau R3. Nah, apa-apa saja sih yang kita akan pelajari? Nah, yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang panjang vektor di ruang, yang kedua, vektor satuan, yang ketiga, vektor posisinya, yang keempat, itu tentang operasi pengurangan ataupun penjumlahan yang berlaku pada R3. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa sih yang dimaksud dengan vektor di R3? Nah, vektor di R3 atau vektor di ruang itu adalah suatu vektor yang mempunyai komponen X, Y, dan Z. Sedangkan vektor di R2 kemarin itu adalah vektor yang mempunyai dua komponen saja, yaitu X dan Y. Adapun cara penulisannya itu ada tiga, yaitu yang pertama dengan cara pasangan terurut. Jadi penulisannya itu misalnya vektor A sama dengan A1, A2, A3. Lalu penulisan yang kedua itu adalah dengan kombinasi linear, yaitu misalnya vektor A sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K. Dan yang terakhir itu yang paling biasa digunakan yaitu dengan vektor kolom. Jadi di penulisannya itu secara vektor kolom. Jadi misalnya vektor A sama dengan A1, A2, A3. Penulisannya ke bawah. Kita masuk ke panjang vektor. Sebuah vektor di R3 yaitu vektor A sama dengan A1, A2, A3 atau penulisannya secara kolom ataupun secara kombinasi linear akan memiliki panjang akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Jika titik P X1 Y1 Z1 dan titik Q X2 Y2 Z2, maka vektor PQ sama dengan Q kurang P, yaitu X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1 akan memiliki panjang vektor PQ, yaitu akar dari X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 kurang Z1 dikuadratkan. Atau dapat kita katakan bahwa cara menghitung panjang vektor suatu vektor adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat komponen-komponen vektor tersebut. Contohnya, 1. Diketahui vektor B adalah 3, min 4, min 7. Tentukan panjang vektornya. Maka penyelesaiannya adalah panjang vektor B sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat tambah min 7 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 9 tambah 16 tambah 49 sama dengan akar 74. Contoh kedua, hitunglah panjang vektor PQ dengan titik P 001 dan Q 112, maka penyelesaiannya adalah pertama kita mencari dulu vektor PQ. Bagaimana caranya? Yaitu dengan Q kurang P. Jadi huruf belakang kurang huruf depan. Sama dengan 112 dikurang 001. Maka vektor PQ adalah 1 kurang 0 hasilnya 1, 1 kurang 0 hasilnya 1 juga, dan 2 kurang 1 hasilnya 1. Jadi vektor PQ itu komponennya adalah 1, 1, 1. Sehingga panjang vektor PQ adalah akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 3. Selanjutnya vektor satuan. Vektor satuan dari vektor A dengan komponen A1, A2, A3 adalah vektor A per panjang vektor A, atau sama dengan 1 per akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat dikali vektor A1, A2, A3. Kita masuk ke contoh. Tentukan vektor satuan dari A sama dengan I tambah 2C kurang 2K.
Maka penyelesaiannya adalah vektor satuan A adalah vektor A per panjang vektor A sama dengan 1 per akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat kali vektor kolom 1, 2, min 2. Maka vektor satuan A adalah 1 per akar 9 dikali vektor kolom 1, 2, dan min 2. Maka hasil vektor satuan A adalah 1 per 3 kali vektor kolom 1, 2, min 2. Atau juga bisa dituliskan, karena soalnya dalam bentuk kombinasi linear, maka hasilnya kita bisa buat dalam bentuk kombinasi linear menjadi vektor satuan A sama dengan 1 per 3 kali I tambah 2J kurang 2K. Sekarang kita masuk pada operasi-operasi vektor secara aljabar yang berlaku pada R3. Diketahui vektor-vektor di R3 yaitu vektor A dengan komponen A1, A2, A3 dan vektor B dengan komponen B1, B2, dan B3. Maka penjumlahan vektor A tambah vektor B sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan A3 tambah B3. Sedangkan pengurangan vektor A kurang vektor B sama dengan A1 kurang B1, A2 kurang B2, A3 kurang B3. Selanjutnya perkalian skalar dengan vektor A. Skalar K kali vektor A sama dengan K kali A1, K kali A2, K kali A3. Terakhir, kesamaan vektor. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka komponen A1 sama dengan komponen B1, komponen A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Kita masuk ke contoh supaya lebih paham. Kita masuk ke contohnya. Carilah nilai M dan N yang memenuhi persamaan vektor M kali 3, 4, 1 tambah N kali 2, min 1, 0 sama dengan 0, 6, 6, 12. Maka penyelesaiannya adalah dari soal yang diketahui, maka akan diperoleh 3 persamaan, yaitu persamaan pertama 3M tambah 2N sama dengan 0. Persamaan yang kedua 4M kurang N sama dengan 66. Dan persamaan yang ketiga M sama dengan 12. Nah, dari situ kita sudah dapat nilai pasti M yaitu 12. Maka selanjutnya adalah kita substitusikan nilai M sama dengan 12 ke salah satu persamaan 1 atau 2. Nah, di sini saya masuk ke persamaan pertama. Sehingga diperolehlah, gantilah nilai M sama dengan 12 itu ke dalam persamaan 3M tambah 2N sama dengan 0. Sehingga diperoleh 3 kali 12 tambah 2N sama dengan 0. Maka 36 sama dengan min 2N, di mana tambah 2N itu saya pindahkan ke ruas kanan menjadi min 2N, sehingga N sama dengan 36 bagi min 2 atau min 36 per 2 menghasilkan N sama dengan min 18. Maka nilai M dan N yang memenuhi adalah M-nya 12 dan N-nya sama dengan min 18. Perlu ditekankan bahwa apapun di vektor R3 sama pengerjaannya dengan di vektor R2. Cuma dibedakan pada komponen dari si vektor tersebut, di mana vektor R2 terdapat hanya 2 yaitu X dan Y, sedangkan di vektor R3 ada 3 X, Y, dan Z. Demikian penjelasan tentang materi hari ini, yaitu vektor di R3 atau vektor di ruang. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Nah, selamat berlatih. Sampai jumpa.